Penggunaan istilah psikoterapi psikodinamik secara luas mengacu pada karya yang dirintis oleh Sigmund Freud, termasuk pendekatan orisinilnya terhadap terapi yang disebut psikoanalisis, dan istilah-istilah baru dari para ahli lain yang merupakan evolusi dari teorinya, seperti psychoanalytic psychotherapy, New Freudian therapy, dan lain-lain. Kerangka acuan psikodinamik mengemukakan bahwa aktivitas mental ketidaksadaran mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku sadar kita. Psikoterapi psikodinamik adalah terapi apapun yang didasarkan pada kerangka acuan tersebut. Tujuan utama dari psikoterapi psikodinamik adalah membuat ketidaksadaran menjadi sadar. Psikoterapis membantu klien untuk menjadi lebih aware terhadap pikiran, perasaan, dan aktivitas mental mereka lainnya yang awalnya mereka tidak sadari. Ketika kita aware terhadap proses yang tidak kita sadari itu, kita dapat berupaya untuk mengontrolnya. Jadi bukan ketidaksadaran yang mengontrol kita. Untuk menjadikan ketidaksadaran menjadi sadar, kita harus memiliki asumsi bahwa bagian ketidaksadaran ini memang ada di pikiran kita. Menurut Freud dan pengikut psikodinamikanya, ketidaksadaran bukan hanya ada, tetapi dia juga bekerja memberikan pengaruh yang kuat terhadap kehidupan sehari-hari kita. Menurut mereka, ketidaksadaran juga mendasari depresi, anxiety, personality disorder, dan bentuk psikopatologi lainnya, sehingga dapat mengakses ketidaksadaran itu sangat penting. Kami membandingkan psychodynamic therapy dengan salah satu psikoterapi lainnya, yaitu cognitive behavioral therapy, karena dua ini yang paling banyak dikenal. Nah, CBT itu memanfaatkan prinsip-prinsip learning. Dia mencoba mengenali, memperbaiki pola pikir klien yang mungkin terdistorsi, dan kemudian mencoba mengubah perilakunya. Jadi kalau di sini itu masih menekankan consciousness. Sedangkan di PDT itu lebih ke unconsciousness. Jadi CBT itu lebih untuk problem solving tantangan saat ini, sedangkan PDT itu melihat masa lalu klien untuk memahami masa sekarangnya. Daripada memahami ketidaksadaran klien dengan cara yang empiris, psikoterapis mencoba membaca klien dan membuat hipotesis tentang aktivitas ketidaksadarannya melalui cara-cara berikut. Yang pertama itu ada free association. Free association atau asosiasi bebas adalah suatu teknik di mana psikoterapis meminta klien untuk mengatakan apapun yang ada di pikiran mereka dengan leluasa. Meskipun hal itu nggak make sense, nggak penting, maupun nggak pantas. Nah, kata-kata yang dikeluarkan oleh klien ini dapat mengungkap tentang pikiran dan perasaan terdalam mereka. Jika klien merasa cukup leluasa untuk terlibat dalam teknik ini, proses ketidaksadaran mereka bisa menjadi lebih jelas bagi psikoterapis dan diri mereka sendiri. Nah, perlu diperhatikan bahwa free association dan word association dari Jung itu berbeda. Kalau word association itu, terapis menyajikan daftar kata untuk klien, kemudian setelah mendengar tiap kata, klien merespon dengan kata yang terlintas dalam pikirannya. Jadi di sini ada semacam stimulusnya gitu. Nah, kalau free association itu tidak melibatkan stimulus apapun dari terapis. Berikutnya Freudian slips. Menurut psikoterapi psikodinamik, semua perilaku kita itu udah ditentuin. Jadi nggak ada yang namanya kesalahan random, nggak sengaja, atau salah ucap. Maksudnya adalah ketidaksadaran yang mengambil peran atas kesalahan-kesalahan itu. Ketika kita melakukan kesalahan atau melupakan sesuatu, kita mengungkap keinginan yang tidak kita sadari. Psikoterapis yang menyaksikan klien salah ucap mungkin dapat menangkap sekilas intensi yang mendasarinya. Freudian slips itu bukan hanya verbal seperti kebanyakan, tapi juga bisa behavioral. Kalau verbal bisa jadi kayak nyebut nama pacar yang sekarang pakai nama mantan misalnya. Kalau perilaku itu bisa kayak misalnya ada kasus Bima sekelompok nih sama Ririn sama Tono bertiga. Nah, pas di hari H mau kerja kelompok, Bima dan Ririn ini udah ngumpul. Tapi Tono itu nggak tahu kemana, nggak ada kabar gitu. Nah, setelah dihubungi berkali-kali, ternyata Tono lagi pergi sama teman-teman yang lain. Dia lupa banget, dia beneran lupa kalau ada kerja kelompok di hari itu. Nah, lupanya si Tono ini bisa bermakna bahwa secara gak sadar, Tono tuh males kerja kelompok, atau bisa jadi juga Tono itu males ketemu sama Bima karena ada Slack misalnya. Intinya ada intensi yang tidak disadari yang mendasari lupanya si Tono ini. Selanjutnya dreams atau mimpi. Psikoterapi psikodinamik percaya bahwa mimpi kita berkomunikasi dengan ketidaksadaran. Teori Freud mengatakan bahwa ketika kita tidur, pikiran kita itu mengubah laten konten, yaitu pikiran, keinginan, dan perasaan yang tidak disadari, menjadi manifest konten, yaitu gambaran mimpi yang bisa dilihat dengan jelas atau yang kita ingat. Jadi kayak laten konten itu tuh meaning tersembunyi dari gambaran di mimpi kita yang menyebabkan munculnya mimpi tersebut. Nah, proses ini disebut dengan dream work, yaitu menggunakan simbol untuk mengekspresikan keinginan yang dapat mengakibatkan keinginan yang tidak disadari muncul dalam bentuk yang tersamar. Terapis menganalisis mimpi dengan mencoba mengungkap makna yang tidak disadari di balik mimpi itu. Seringkali terapis meminta klien untuk membantu dalam proses interpretasi mimpi
dengan menjelaskan makna pribadi dari simbol-simbol yang muncul dalam mimpinya. Misalnya si klien ada mimpi soal rumah tua. Nah, kalau klien menjelaskan bahwa rumah tua ini adalah rumah neneknya yang dulu ia tinggali pas kecil, itu kan jadi lebih jelas aja konotasi dari rumah tua itu. Nah, meski dengan bantuan klien seperti ini, interpretasi mimpi itu lebih ke inferensial daripada faktual. Kadang ketika beberapa topik muncul dalam course terapi, klien akan menyampaikan kalau misalkan mereka itu tidak ingin membahas. Jadi, "No, I don't wanna go there." Dan mereka itu bisa menyampaikan pesan ini melalui beberapa cara, beberapa lebih jelas, beberapa tidak. Jadi mungkin beberapa mencoba untuk mengalihkan topik ke hal yang ingin dibahas, kemudian bisa juga tidak datang atau menghindari pertemuan berikutnya, bisa juga mengisi sesi dengan topik yang tidak berhubungan atau unessential. Nah, perilaku inilah yang disebut oleh para psikoterapis sebagai resistance. Jadi ketika klien merasa pikiran atau perasaan mereka dibiarkan terbuka gitu, terlalu dalam atau terlalu cepat, mereka mulai merasa cemas. Di mana rasa cemas ini yang kemudian memotivasi mereka untuk menciptakan halangan. Aduh, halangan nih, jadi agar tidak ada pembahasan lebih lanjut atau lebih dalam kepada pikiran atau perasaan sebelumnya. Nah, para psikoterapis yang menyadari resistance ini menggunakan tanda-tanda untuk memandu upaya ke depannya. Jadi ketika ada resistance, diasumsikan bahwa terapi itu mengenai sasaran. Resistance sendiri itu bisa menjadi faktor penting dalam keseharian klien dan juga bisa menjadi topik produktif dalam terapi. Para psikoterapis percaya bahwa mengidentifikasi unconscious defense mechanism dan membawanya ke dalam kesadaran klien akan meningkatkan kualitas kehidupannya. Gimana? Nanti kita bahas, tapi pertama kita review kembali Model of the Mind oleh Freud. Jadi di dalam model ini ada 3 kekuatan. It, bagian dari pikiran yang menghasilkan dorongan pleasure seeking, selfish dan indulgent yang sifatnya ingin segera dipuaskan, bersifat biologis dan juga tidak sadar akan konsekuensi. Superego, bagian pikiran yang menetapkan peraturan, batasan-batasan, dan larangan. Jadi dia yang memberi petunjuk apa yang seharusnya dilakukan dan kemudian menggunakan perasaan bersalah untuk mencegah kita dari terus-menerus mengejar immediate satisfaction. Nah, menurut Freud, manusia itu terlahir dengan it, sedangkan superego itu baru diperoleh setelah pengalamannya dengan figur otoritas seperti orang tua atau mungkin ayahnya saja gitu. Nah, ini tuh sebagai bentuk dari internalisasi aturan dan moral yang diajarkan di kemudian hari. Superego sendiri itu sifatnya berlawanan dengan it, sehingga di dalam proses mental bawah sadar kita ini terjadi perlawanan terus-menerus. Jadi pertanyaan tuh gimana pikiran kita mengatasi pertikaian ini dan apa yang dilakukan terhadap konflik gitu, terhadap konflik antara id dan superego. Di sini baru muncul ego. Ego yang merupakan mediator antara id dan superego secara parsial gitu, setengah-setengah memuaskan keduanya dan juga bertemu dengan tuntutan realita. Jadi pekerjaannya cukup berat ya, butuh jumlah yang cukup besar. Nah, ego itu bisa cukup kreatif dalam caranya menangani konflik dengan id atau superego. Dan dengan waktu, dia juga mengembangkan sekumpulan teknik yang digunakan. Nah, defense mechanism itu sebutan untuk teknik-teknik ini, gitu. Nah, beberapa defense mechanism yang diakui secara umum adalah sebagai berikut. Jadi ada repression, projection, reaction formation, displacement, dan sublimation. Represi, saat it memiliki dorongan sedangkan superego itu menolak. Ego itu akhirnya mencoba untuk mendorong atau mensupresikan dorongan atau impuls dan juga konflik yang ikut di sekitarnya. Jadi seakan-akan itu diambil dan dimasukin gitu ke dalam kloset. Jadi kita tuh nggak sadar kalau misalkan sebelumnya memiliki dorongan ataupun konflik itu. Ini tuh mirip dengan defense mechanism denial, tapi bedanya kalau denial tuh mengacu kepada kejadian, sedangkan ini terhadap impuls dari dalam, impuls internal.
Nah, contohnya di sini itu ketika anak dulu pernah digigit sama anjing. Nah, di kemudian hari itu dia merasakan takut atau bahkan memiliki fobia terhadap anjing. Anehnya, dia itu tidak mengetahui asal dari fobia ini. Projection, it memiliki impuls, superego menolak. Ego memproyeksikan impuls tersebut ke orang sekitar. Nah, di sini kita mencoba untuk meyakinkan diri sendiri bahwa impuls yang tidak bisa diterima itu bukan milik kita, melainkan milik orang lain. Dan di sisi lain, kita itu juga bisa nganggap kalau misalkan selain impuls ini punya orang lain, kita juga menjadi orang yang menerima impuls ini gitu loh. Padahal bukan kan? Contohnya di sini, istri yang lagi nggak setia atau istri yang sedang selingkuh itu menuduh suaminya itu berselingkuh gitu. Reaction formation. Jadi di sini ego ngebentuk reaksi terhadap impuls, tapi ngelakuin sebaliknya. Jadi kalau misalkan ada dorongan untuk ngelakuin sesuatu yang selfish, kita tuh bukan cuman menahan dorongannya, kita tuh malah melakukan hal yang sangat selfless. Seakan-akan kita memberi kompensasi yang berlebihan terhadap impuls selfish sebelumnya gitu. Contohnya di sini itu pria yang merasa sangat insecure terhadap maskulinitasnya itu kemudian bersifat over agresif gitu, sangat agresif. Displacement. Jadi ego itu menggantikan atau mendisplace impuls ke target yang dirasanya lebih aman. Jadi bukan hal sebenarnya yang ingin dilakukan, tapi disampaikan ke objek atau subjek lain untuk menghindari atau meminimalisir akibat yang bisa diterima. Nah, di sini tuh super ego agak dipuaskan kan. Tetapi karena di reroute, jadinya sifatnya itu dorongan yang destruktif. Contoh dari displacement adalah ketika seorang pria sangat kesal dan ingin memukul bosnya gitu, sangat marah. Jadi dia tuh bisa mengalihkan ke pasangannya dalam bentuk mungkin KDRT atau marah-marah ke pasangannya. Bisa juga dia memukul samsak tinju. Sublimation, jadi ego pilih untuk disublimasikan atau di-redirect dalam aksi yang lebih bisa diterima atau nge-benefit orang lain. Jadi, ngebolehin orang itu ngelakuin hal yang diinginkan, hanya melalui proses yang lebih diterima oleh masyarakat gitu, jadi lebih positif. Contohnya di sini adalah ketika ingin melepas hasrat seksual, seseorang beralih ke membuat seni lukis gitu, menciptakan mahakarya yang bisa menyampaikannya. Nah, dari common defense mechanism yang sebelumnya kita pelajari, psikoterapis itu percaya bahwa beberapa defense mechanism itu lebih dewasa, lebih mature, dan lebih sehat daripada yang lainnya. Sebagai contoh, menurut mereka, denial dan suppression itu dianggap cukup immature karena tidak secara efektif memuaskan it. Jadi nanti impulsnya itu bisa muncul kembali di waktu kedepannya. Sebaliknya, sublimation itu dilihat lebih dewasa atau mature karena dia itu memuaskan it dan kebutuhan sosial atau societal needs karena perilakunya itu diterima oleh masyarakat juga. Nah, goal psikoterapis dengan pandangan psikodinamis sebelumnya sudah disampaikan adalah untuk membantu klien sadar akan proses mental yang ada di bawah sadar atau unconscious, termasuk defense mechanism. Sehingga kalau misalkan kliennya semakin sadar, mereka bisa memiliki kontrol atas perilakunya, atas dirinya sendiri, dan kemudian bisa bergerak ke cara yang lebih mature dalam mengatasi konflik internal. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai transference. Transference ini adalah hal paling esensial dalam pendekatan psikodinamik. Transference ini adalah kecenderungan klien untuk membangun relasi dengan terapis secara nggak sadar. Seakan-akan si terapis ini akan berlaku seperti seseorang pada masa lalu klien. Dengan kata lain, klien mentransfer perasaan, ekspektasi, dan asumsi-asumsi dari relasi-relasi sebelumnya dengan orang-orang lain pada si terapis ini. Sebagai contoh dari proses transference, kita akan melihat cerita ini. Jadi ada seorang anak namanya Jason. Dia itu berumur 7 tahun dan dia lagi les piano. Gurunya itu pada saat itu adalah namanya Miss Jessica. Nah, Miss Jessica ini bisa kita bilang bukan guru yang baik-baik banget ya. Dia itu lumayan tegas dan dia itu bisa dibilang galak juga. Apalagi ketika si Jason
melakukan kesalahan ketika dia bermain. Jadi kalau setiap kali Jason salah, setiap kali Jason kurang bagus mainnya, Miss Jessica ini bakal negor Jason, dia bakal marahin Jason, dan jadinya si Jason ini akan merasakan takut dan dia juga bakal benci terhadap si Miss Jessica ini. Nah, kemudian si Jason suatu kali dia pindah guru les. Jadi dia udah nggak ngeles lagi ya sama Miss Jessica. Nah, guru barunya ini adalah Miss Astrid. Pas si Jason les sama Miss Astrid, kemudian pas dia main, ternyata ada yang salah juga nih. Dia mainnya ada yang salah, kurang pas, dan mainnya kurang bagus. Ketika dia melakukan kesalahan itu, dia tuh langsung merasa takut dan dia tuh langsung kayak berpikir bahwa dia tuh membenci Miss Astrid. Padahal si Miss Astrid ini belum bereaksi terhadap kesalahannya si Jason. Pada kasus ini, Jason tuh secara nggak sadar dia tuh mentransfer perasaannya pada relasinya dengan Miss Jessica kepada Miss Astrid. Persepsi Jason terhadap Miss Astrid ini mempengaruhi relasi mereka, walaupun seiring berjalannya waktu bisa membaik setelah Jason menyadari perbedaan antara si Miss Jessica dan Miss Astrid. Tapi dalam kondisi ini, pada awal-awal si Jason ini dia tuh langsung jump into conclusion, dia langsung berpikir bahwa Miss Astrid ini ketika dia melakukan kesalahan, Miss Astrid juga akan langsung memarahin Jason. Karena di relasi sebelumnya dengan Miss Jessica, hal itu yang terjadi. Padahal belum tentu Miss Astrid ini berlaku seperti Miss Jessica. Kita itu sering jump into conclusions, dan ini sudah menjadi tugasnya terapis psikodinamika untuk menyadarkan kecenderungan ini pada kliennya. Ketika sudah sadar akan kecenderungannya untuk melakukan transference, klien ini baru bisa berusaha secara aktif untuk mengendalikannya. Nah, gimana caranya si terapis ini bisa menyadarkan si kliennya tentang kecenderungannya transference ini? Nah, psikoterapis psikodinamika akan merasakan sendiri transference itu terjadi pada mereka dalam relasi terapis kliennya. Setelah dia merasakan secara langsung dan mengobservasi kecenderungan transference ini pada kliennya, maka si terapis akan menyadarkan kliennya terhadap kecenderungannya tersebut, atau juga bisa disebut sebagai interpretasi terhadap transference. Satu hal yang menjadi esensi bagi terapi psikodinamika dalam menjalankan terapinya ini adalah untuk menjadi blank screen selama proses transference. Blank screen ini bisa dilakukan dengan tidak menunjukkan apapun yang berhubungan dengan dirinya pada si klien. Intinya blank screen itu kosong. Jadi kita biarin si klien aja yang melakukan transference, dan kita akan berusaha untuk tidak bereaksi, kita akan berusaha untuk senetral mungkin supaya kita bisa mengetahui secara bersih apa sih kecenderungan transference si klien ini. Nah, tapi di zaman sekarang ini emang akan lebih sulit bagi terapi psikodinamika untuk menjaga blank screen ini, karena klien dapat dengan mudah mencari dan mengakses berbagai informasi mengenai terapisnya sebelum sesi melalui internet. Hal-hal tentang kehidupan pribadinya atau tentang profesionalnya, itu semuanya bisa aja mempengaruhi si blank screen ini, jadi sudah tidak bersih lagi gitu. Jadi si klien juga bisa berekspektasi kepada si terapisnya ini. Nah, hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah bahwa terapis ini juga sama-sama manusia, dan seperti klien, terapis juga bisa melakukan transference kepada klien, dan ini disebut sebagai counter transference. Satu cara yang bisa dilakukan untuk minimalisir counter transference ini adalah terapi psikodinamika biasanya akan menjadi klien terapi psikodinamika. Jadi mereka akan menjadi kliennya terlebih dahulu untuk mencari tahu kecenderungan transference mereka itu, supaya mereka bisa mengontrol kecenderungan transference-nya mereka.
Kemudian kita akan lanjut ke psychosexual stages dan implikasinya dalam klinis. Ada dari tahap-tahap yang ada pada teori ini, tahap oral, anal, dan juga falik adalah tahap-tahap yang mendapatkan paling banyak atensi, terutama terkait dengan fixation. Apa sih itu fixation? Fixation adalah jadi dalam proses perkembangan seseorang itu bisa mengalami pemberhentian perkembangan dalam suatu tahap, dan itu bisa mempengaruhi seseorang dalam menghadapi isu-isu yang berkaitan dengan tahap tersebut nantinya. Nah, si fixation ini bisa terjadi seringkali karena orang tua memberikan antara terlalu banyak atau terlalu sedikit terhadap pemenuhan kebutuhan si anak. Jadi kita akan mulai dari oral stage. Oral stage ini sekitar sampai usianya itu sampai sekitar 1,5 tahun dari kelahiran. Nah, anak ini dalam usia-usia segini biasanya mendapatkan kepuasannya melalui mulutnya. Nah, orang tua yang salah mengurus anaknya pada tahap ini tuh nantinya bisa menunjukkan anaknya ini ketika bertumbuh dewasa bisa menunjukkan perilaku-perilaku yang berusaha untuk memuaskan oralnya di masa depan, seperti misalnya merokok, atau misalnya makan terlalu banyak, atau minum-minum, dan masih banyak lagi. Jadi di tahap ini, isu utama yang menjadi perhatian adalah tentang kebergantungan atau dependency. Nah, apa-apa aja sih yang terjadi kalau misalnya orang tua itu memberikannya terlalu berlebihan atau malah kekurangan. Jadi kalau misalnya orang tuanya ingin memenuhi kebutuhannya secara berlebihan, maka anak ini akan belajar bahwa bergantung pada orang lain ini akan selalu berjalan dengan baik, dan orang-orang di sekitarnya itu ada hanya untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhannya mereka. Ini akan membuat seseorang terlalu mudah percaya pada orang lain. Ini akan membuat mereka menjadi naif dan bisa aja berkembang menjadi kepribadian optimis yang tidak realistis. Nah, kalau misalnya kekurangan bagaimana? Kalau misalnya orang tua memberikan terlalu sedikit, maka anak akan belajar bahwa bergantung pada orang lain itu tidak akan berhasil, dan bahkan orang itu tidak tertarik untuk membantu mereka. Ini akan membuat anak menjadi tidak mudah percaya kepada orang lain, curigaan, dan membuat anak menjadi tidak memiliki kepribadian yang terlalu pesimis, yang bahkan itu nggak realistis gitu. Dan ini tuh bisa terbawa hingga dewasa nanti. Jadi permasalahan-permasalahan ini biasanya merupakan akar dari permasalahan interpersonal klien. Kemudian tahap kedua adalah anal stage, dimulai sekitar usia 1,5 sampai 3 tahun. Di tahap ini, tugas utamanya adalah toilet training, dan ini itu berkaitan dengan isu kontrol. Jadi di tahap ini biasanya antara orang tuanya itu terlalu menuntut atau orang tuanya itu terlalu membebaskan atau terlalu tidak mengontrol anaknya, tidak menuntut anaknya. Jadi kalau misalnya orang tuanya terlalu menuntut, maka anak ini akan menjadi terlalu khawatir dalam melakukan segalanya dengan tepat dan benar. Ini akan membentuk orang-orang yang berpikir dan berlaku secara obsesif dan juga kompulsif untuk tetap berada dalam kontrol. Contohnya itu, mereka akan terus-menerus merapikan meja, atau mereka akan mengatur jadwal hidupnya dengan tepat, serinci-rincinya, dan masih banyak lagi. Kalau misalnya orang tuanya terlalu membebaskan, anak-anaknya ini akan menjadi lemah dalam berorganisasi. Sebagai contoh, mereka ini akan tidak terorganisir, tidak rapi, mejanya mereka akan berantakan gitu, atau misalnya jadwal hidup mereka itu akan
tidak terstruktur, tidak jelas, dan masih banyak lagi. Biasanya kecenderungan-kecenderungan ini memiliki implikasi klinis seperti anxiety disorders dan juga obsessive compulsive disorder atau OCD. Yang ketiga adalah phallic stage. Ini akan berada di rentang usia sekitar 3-6 tahun. Nah, di tahap ini, teori yang digunakan yang mendapatkan atensi adalah teori Oedipus kompleks dan juga Elektra kompleks. Di mana anak-anak pada usia ini tuh biasanya mereka ingin memiliki hubungan yang dekat dengan orang tuanya, sehingga respons dari orang tua ini sangat penting dan berpengaruh pada perkembangan si anak. Nah, isu yang diangkat di phallic stage ini yang menjadi perhatian adalah tentang self-worth atau harga diri dari anak itu. Seperti pada kedua tahap sebelumnya, orang tua bisa antara terlalu berlebihan atau merespon terlalu positif terhadap keinginan-keinginan si anaknya ini, dan mereka juga bisa terlalu kekurangan atau mereka selalu menolak permintaan dari anak-anaknya untuk memiliki hubungan yang mereka inginkan. Jadi kalau misalnya mereka terlalu berlebihan, mereka terlalu memberikan respon yang positif terhadap permintaan-permintaan anaknya itu, anak mereka akan terlalu melebih-lebihkan juga harga diri mereka. Sehingga mereka tuh bisa bertumbuh menjadi orang dewasa yang memiliki opini yang berlebihan, pada dirinya sendiri. Mereka juga bisa menjadi egois, dan mereka juga bisa menjadi arogan. Nah, bagaimana kalau misalnya si orang tuanya ini terlalu sering menolak terus permintaan-permintaan anaknya? Ketika mereka terus-menerus menolak, mereka akan melukai harga diri si anaknya ini. Sehingga mereka itu akan menjadi insecure dan juga tidak percaya diri. Pada tahap ini, isu-isu yang bisa muncul adalah seperti depresi, dysthymia, anxiety, masalah relasi, dan juga banyak hal-hal lainnya yang berhubungan dengan harga diri dari anak tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai perubahan-perubahan apa saja yang telah dialami oleh terapi psikodinamika. Nah, terapi psikodinamika sendiri telah mengalami banyak sekali perubahan, dan sebagian besar perubahan tersebut itu fokusnya dalam mengurangi peran unsur biologis dan juga seksual dari teori yang awal dibuat oleh Freud. Yang terkenal memang Freud itu fokusnya kepada arahnya psikoseksual. Teori-teori yang mulai bermunculan gitu sebagai bentuk revisi dari terapi psikodinamika itu ada 3 yang akan saya jelaskan pada hari ini. Yang pertama ada psikologi ego atau ego psychology. Ego psychology itu adalah teori yang dibuat oleh Erik Erikson, dan dia tuh menekankan bahwa ego itu punya peran yang besar gitu. Kalau dari yang kita tahu, Freud tuh punya teori di mana kita sebagai manusia tuh terbagi jadi id, ego, dan superego. Tapi kalau dari Freud, dia tuh bilang kalau ego itu fungsinya adalah untuk menyeimbangkan id dan superego. Tapi kalau dari Erik Erikson direvisi bahwa ternyata sebenarnya ego tuh punya peran yang penting banget untuk perkembangan seorang individu gitu, karena dia dianggap sebagai drive yang positif. Selanjutnya ada object relation. Object relation itu adalah sebuah pendekatan yang dibuat oleh 3 tokoh, yaitu Melanie Klein, Otto Kernberg, dan juga Ronald Fairbairn. Nah, object relation ini adalah pendekatan yang fokus pada hubungan individu dengan objek internal. Objek internal ini siapa? Objek internal ini adalah orang-orang yang punya pengaruh signifikan dalam kehidupan si individunya tadi. Individu yang dimaksud di sini itu adalah klien kita. Kalau kita dalam psikoterapi, kita punya klien, nah klien itu individunya, dan bagaimana orang-orang yang ada di sekitar dia tadi itu punya pengaruh signifikan terhadap dirinya gitu. Objek internal tuh bisa berupa orang tua atau caregiver, intinya orang-orang yang punya pengaruh signifikan yang mungkin berada di lingkungan terdekat. Konsep inti dari object relation ini adalah bagaimana individu itu memproyeksikan perasaan, konflik, dan juga harapan mereka kepada objek internal tadi.
Selanjutnya ada self-psychology. Self-psychology ini dibuat oleh Hans Kohut dan dia tuh menekankan bahwa pengembangan konsep diri dan juga peran orang tua itu penting dalam perkembangan seorang individu. Tidak hanya 3 teori tadi, revisi-revisi juga diberikan untuk teori Freud, misalnya seperti dari Karen Horney dan teori-teori feminis lainnya, yang mempertanyakan sebenarnya gagasan Freud mengenai perempuan dan juga perkembangan perempuan itu tuh gimana sih, benar atau enggak gitu. Mereka mencoba mereformasi pandangan psikoanalitik tentang wanita. Nah, terapi psikodinamika juga terkenal sebagai terapi yang paling mahal dan juga paling lama jangka waktu pengerjaannya gitu. Dan ini cukup bertolak belakang dengan sifat generasi muda zaman sekarang yang mungkin lebih butuh efisiensi waktu, pengennya yang lebih instan, lebih cepat juga. Sehingga banyak sekali revisi-revisi atau inovasi yang dilakukan terhadap terapi psikodinamik supaya lebih efisien waktunya. Jadi dibikin sekitar mungkin paling lama 6 bulan atau kurang dari 24 sesi. Dan bentuk terapi psikodinamik yang telah dipersingkat waktunya itu ternyata lebih cocok untuk orang-orang atau klien yang punya masalah yang lebih ringan. Seperti yang sebelumnya telah dijelaskan, terapi psikodinamika itu telah banyak mengalami perubahan, terutama dari sisi efisiensi waktunya. Kalau yang zaman dulu itu kan lebih banyak menggunakan waktu lebih panjang, long term. Kalau yang zaman sekarang lebih singkat waktunya. Dan di sini adalah tabel perbedaan antara yang long term dan juga yang lebih singkat waktunya dari terapi psikodinamika tadi. Kalau yang di sebelah kiri, di sini yang disajikan tabel untuk psikodinamika yang lebih singkat waktunya yang banyak digunakan di zaman sekarang. Untuk yang di sebelah kanan itu adalah tabel dari psikodinamika yang long term yang banyak digunakan di zaman dulu. Nah, ini adalah perbandingannya. Sekarang kita akan membahas mengenai psikodinamika kontemporer, yaitu psikodinamika yang banyak digunakan saat ini yang waktunya tuh lebih singkat dalam jangka pendek. Yang pertama ada interpersonal terapi atau IPT. Nah, IPT ini dikembangkan pada tahun 1980-an oleh Gerald Klarman, Myrna Weissman, dan juga rekan-rekannya. Pada awalnya, IPT ini diciptakan untuk mengobati depresi, tapi pada akhirnya ternyata bisa diaplikasikan untuk mengobati berbagai macam gangguan lainnya. Karena IPT merupakan bagian dari psikodinamika kontemporer, maka IPT itu akan fokusnya juga kepada efisiensi waktu, sehingga IPT sendiri didesain supaya dapat diselesaikan dalam jangka waktu sesi sekitar 14 hingga 20 sesi saja. Selain itu, IPT ini juga fokusnya kepada interpersonal relationship dan juga role expectation. IPT juga cenderung untuk mengurangi aspek-aspek yang banyak digunakan pada psikodinamika yang tradisional yang banyak digunakan pada zaman dulu. Terapis IPT menyadari bahwa kebanyakan orang-orang yang mengalami depresi itu bisa mengalami depresi karena dia memiliki permasalahan dalam hubungan interpersonalnya. Oleh karena itu, para terapis IPT juga menyarankan agar orang-orang yang mengalami depresi itu bisa ditangani dengan cara membantu memperbaiki hubungan si klien atau si individu tersebut dengan orang lain di sekitarnya. Karena dengan begitu, itu akan membantu kita untuk memfasilitasi sang penderita depresi untuk bisa mengalami perbaikan-perbaikan terhadap kondisi depresinya tersebut. Nah, permasalahan hubungan interpersonal ini dikategorikan menjadi 4. Yang pertama ada transisi peran. Transisi peran ini biasa terjadi misalnya seperti di saat ada seseorang orang dewasa yang mungkin baru menikah, terus nggak lama kemudian mereka punya anak. Di situ ada terjadi transisi peran, di mana tadinya mereka bukan orang tua, tiba-tiba punya peran sebagai orang tua. Atau mungkin seorang yang tadinya mahasiswa tiba-tiba lulus, sehingga ketika lulus peran dia bukan lagi menjadi mahasiswa dan mungkin bisa menjadi karyawan, atau mungkin ketika dia belum punya pekerjaan dia menjadi pengangguran. Itu merupakan peran yang mungkin saja menimbulkan depresi. Selanjutnya ada konflik peran. Konflik peran itu terjadi ketika dia punya 2 peran yang berbeda, tapi 2 peran tersebut tidak dapat berjalan secara beriringan. Contohnya misalnya seperti ada seorang ibu yang dia sudah menikah, sudah punya anak, dan juga punya keluarga yang harus diurus, sehingga dia punya peran sebagai ibu rumah tangga, tapi di satu sisi dia juga merupakan seorang ibu yang bekerja di kantor, sehingga dia punya peran sebagai karyawan. 2 peran ini terkadang tuh bisa berbentrokan karena di saat mungkin ada pekerjaan yang harus diselesaikan di kantor, sang ibu ini juga punya peran sebagai ibu untuk anak-anaknya, sehingga harus mengurus keperluan anak-anaknya. Kadang-kadang itu mungkin akan menjadi sesuatu yang dapat berbentrokan dan menimbulkan kesusahan bagi sang ibu.
Lalu yang ketiga, ada defisit interpersonal. Itu misalnya ketika seseorang individu tuh kurang mendapatkan dukungan secara sosial dari lingkungan terdekatnya. Lalu yang selanjutnya adalah duka. Duka tuh umumnya terjadi ya ketika kita mengalami kehilangan, mungkin orang yang kita sayang, misalnya meninggal dunia, atau mungkin seseorang yang harus berpisah dengan pasangannya. Dalam proses terapi IPT, itu ada 3 tahapan yang perlu dilalui oleh sang klien dan juga terapis. Tahapan yang pertama adalah kategorisasi masalah. Biasanya ini dilakukan di awal-awal, yaitu sebanyak 2 sesi kurang lebih. Dan itu biasa mengkategorikan masalah apa sih yang kira-kira terjadi pada sang klien. Biasa dikategorikan berdasarkan 4 permasalahan tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu transisi peran, atau mungkin konflik peran, atau defisit interpersonal, atau mungkin duka. Dicari yang mana yang cocok dengan apa yang dialami oleh sang klien. Tahapan kedua yaitu selanjutnya ada tahapan kedua yaitu perbaikan masalah. Perbaikan masalah ini biasa dilakukan sepanjang 10 hingga 12 sesi lamanya. Dan dalam tahapan ini itu biasa memperbaiki masalah yang telah ditemukan di tahapan pertama. Tadi kan sudah dikategorikan nih, masalah apa nih kira-kira yang dihadapi oleh sang klien. Nah, pada tahapan ini tuh difokuskan untuk mencari solusi yang bisa diberikan untuk memperbaiki permasalahan yang sedang dialami oleh sang klien. Biasanya di sini digunakan metode psikodinamik, termasuk untuk mengidentifikasi emosi yang sedang dirasakan saat ini, atau resistensi dan juga transference. Tahap terakhir dalam IPT yaitu tahap peninjauan yang dilakukan biasanya kurang lebih 2 hingga 4 sesi, tidak terlalu panjang juga. Pada tahap peninjauan ini biasanya tuh terapis akan meninjau kembali gitu prestasi dari klien. Jadi apakah kira-kira tahapan sebelumnya kan ada 10 hingga 12 sesi masa perbaikan. Apakah dari masa perbaikan tersebut itu efisien gitu? Apakah si sang klien beneran berubah dan mengalami perbaikan? Di situ ditinjau. Lalu terapis juga akan mendengarkan bagaimana pengakuan dari sang kliennya sendiri gitu. Bagaimana ketika si terapis yang nggak hadir, apakah si klien beneran bisa menghadapi semuanya dengan sendiri gitu. Dan dari situ juga diketahui apakah sudah benar-benar mengalami perbaikan atau berketergantungan dengan sang terapis. Selain itu juga ditinjau bagaimana untuk mencegah agar depresi atau gangguan-gangguan yang dihadapi oleh sang klien tidak terjadi kembali atau tidak kambuh. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa memang terapi IPT ini fokusnya untuk mengatasi masalah interpersonal yang dialami oleh sang klien agar tidak mengganggu kesejahteraan psikologis dari klien tersebut juga. Dan biasa digunakan untuk penyakit gangguan depresi dan juga gangguan makan atau bahkan gangguan kecemasan. Selain IPT, ada juga salah satu variasi dari IPT, yaitu Interpersonal and Social Rhythm Therapy, yaitu IPSRT. Nah, IPSRT ini merupakan bentuk variasi dari pengembangan IPT yang diciptakan untuk melengkapi IPT tadi. IPSRT itu secara khusus dirancang untuk menangani klien-klien dengan gangguan bipolar. Karena memang IPSRT itu melakukan upaya untuk mengontrol dan juga menstabilkan ritme harian, siklus tidur dan bangun, dan juga interaksi sosial. Terapi psikodinamika kontemporer yang kedua adalah Time Limited Dynamic Psychotherapy atau TLDP. TLDP ini adalah aplikasi modern dari konsep klasik yaitu pengalaman emosional korektif. Tujuan dari TLDP ini adalah untuk mengubah interaksi klien dengan terapis untuk menciptakan pengalaman emosional yang korektif. Karena ada fenomena yang namanya transference yang tadi sudah dijelaskan di awal. TLDP ini bersifat eksperimental sehingga the here and now relationship antara klien dan juga terapis merupakan instrumen utama untuk menciptakan perubahan terapik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kebanyakan klien itu biasa mengalami transference atau bagaimana dia tuh memiliki naskah atau pengalaman emosional yang kurang baik sehingga menyebabkan ia mengeneralisir pengalaman kurang baik tersebut kepada semua hubungan yang ia jalani. Maka dalam TLDP ini fokusnya untuk menciptakan pengalaman emosional korektif dalam hubungan terapi supaya dapat mengakhiri naskah yang buruk tadi, pengalaman emosional yang buruk tadi, dan dapat menciptakan interaksi yang positif dengan klien, interaksi yang sehat juga tentunya.
Karena TLDP ini merupakan bagian dari psikodinamik kontemporer, maka tentunya waktu yang dihabiskan untuk sesi terapi itu tidak terlalu panjang seperti psikodinamika klasik. TLDP ini menghabiskan kurang lebih sekitar 20 hingga 25 sesi saja. Dan pada setiap sesinya, fokus terapis itu adalah untuk mengidentifikasi naskah apa yang kira-kira dimiliki oleh sang klien gitu, naskah buruk apa yang dibawa secara tanpa sadar. Naskah ini tuh biasanya bisa terbentuk dari pengalaman interaksi dengan orang lain yang sebelumnya pernah terjadi dan interaksinya tuh tidak terlalu baik. Yang tadi sudah disebut juga yang namanya transference dan sudah dijelaskan di bagian awal presentasi. Dalam TLDP, ada yang disebut dengan cyclical maladaptive pattern, yaitu model kerja masalah utama klien yang dikelompokkan dalam 4 kategori. Untuk membahas 4 kategori tersebut, yaitu tindakan diri, harapan tentang reaksi orang lain, tindakan orang lain terhadap diri sendiri, dan juga tindakan diri sendiri terhadap diri sendiri, kita akan mengambil sebuah contoh yang akan mempermudah pemahaman tentang 4 kategori ini. Nah, kita berandai-andai, jadi ada seorang individu manusia yang bernama A. A ini akan menjalani sebuah wawancara dengan perusahaan yang ia ajukan lamaran pekerjaannya. Kategori masalah tindakan diri adalah bagaimana si A ini berinteraksi ketika sedang wawancara dengan HR-nya. Jadi bagaimana seseorang ini berperilaku di depan umum, itu adalah tindakan diri. Itu adalah kategori masalah yang pertama. Selanjutnya ada ekspektasi tentang reaksi orang lain. Nah, ekspektasi ini kan kayak berandai-andai belum terjadi sebenarnya. Jadi kondisi contoh kasusnya adalah si A ini berpikir, oh saya yakin pasti pewawancaranya ini nggak akan suka sama saya. Itu adalah bagaimana si A berekspektasi terhadap reaksi dari pewawancara atau orang lain. Kategori masalah yang ketiga adalah tindakan orang lain terhadap diri sendiri dan bagaimana dia menginterpretasikan tindakan tersebut. Jadi misalnya si A tadi kan habis melakukan wawancara dan juga mengajukan CV. Nah, si pewawancara atau HR bilang, oh saya suka CV-nya, nanti saya kabari lagi sekitar 2 minggu apakah Anda diterima atau tidak di perusahaan ini. Nah, ternyata si A tuh menginterpretasikan berbeda. Si A malah beranggapan, wah ini saya ditolak gitu. Udah pasti fix ditolak, ini cuman basa-basi halus aja. Itu adalah bagaimana tindakan orang lain ke diri kita sendiri dan kita menginterpretasikannya itu bagaimana. Itu adalah kategori masalah yang ketiga. Kategori masalah yang keempat adalah tindakan diri terhadap diri sendiri. Jadi misalnya bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Misalnya tadi si A habis melakukan wawancara, terus tadi dia beranggapan bahwa oh saya kayak gagal. Jadi dia mengatakan bahwa oh saya tuh adalah kegagalan, saya tuh gagal, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak bisa lulus wawancara ini, saya bodoh atau apapun. Dia mengatakan hal-hal yang negatif terhadap diri dia misalnya. Dan sejak dia mengatakan hal tersebut, akhirnya dia menjalani hari-hari dia yang selanjutnya dengan tidak bahagia. Di situ adalah kategori masalah yang keempat, yaitu bagaimana kita tuh bertindak terhadap diri kita sendiri. Cyclical maladaptive pattern atau 4 kategori masalah yang dihadapi oleh klien ini sangat penting untuk dipahami oleh sang terapis dalam TLDP karena dengan berhasil mengidentifikasi 4 komponen siklus ini, terapis TLDP dapat membantu klien untuk menjadi lebih sadar tentang pikiran dan perilaku khusus yang berkontribusi pada naskah yang salah yang mungkin dijalani oleh sang klien, karena tentunya naskah yang salah itu dijalani tanpa sadar. Dan juga dengan begitu, sang terapis dapat memberikan alternatif yang lebih sehat untuk perilaku dan juga pikiran sang klien. Halo, saya Brigita Andrea. Jadi saya akan menjelaskan how well does terapi psikodinamika works. Jadi cara kerja psikoterapi psikodinamika itu sebenarnya tuh membuat sulit untuk dilihat efektivitasnya. Karena dari sudut pandang peneliti empiris, sulit bagi mereka itu untuk mendefinisikan dan mengukur hasil dari psikoterapi psikodinamika. Bahkan dasar dari konsep psikoanalitik yang dibutuhkan terapi seperti unconscious transference, insight, dan defense mechanism itu cukup menantang untuk didefinisikan bagi para penelitinya. Dan ada juga beberapa pertanyaan yang muncul seperti bagaimana cara kita tahu kalau metode ini efektif, atau bisakah kita mengukur sampai mana sih unconscious dibuat conscious atau sadar, atau
bisa gak sih kita menghitung banyak insight yang didapatkan klien supaya untuk membantu hubungannya mereka. Nah, pertanyaan ini tuh sebenarnya masih menghantui psikoterapi psikodinamika dan menarik banyak kritik dari mereka yang lebih memilih terapi lainnya. Ditambah lagi, pertanyaan ini itu tapi juga membuat kita untuk lebih mengerti mengapa banyak metodologi dari banyak penelitian itu yang berkaitan dengan terapi psikodinamika itu diremehkan, dan mengapa hanya sebagian kecil dari terapi psikodinamika yang dipraktikkan atau termasuk dalam treatment yang dibilangnya itu tuh bekerja. Nah, jadi sebenarnya banyak percobaan yang ingin mengukur hasil dari psikoterapi psikodinamika ini. Nah, bahkan sebuah review itu tuh melihat sebanyak 2000 klien ditangani oleh 500 terapis berkata kalau misalnya sebagian besar dari klien tersebut itu mengalami perkembangan yang baik saat diterapkan psikodinamika ini. Nah, sebuah penelitian meta-analisis dari treatment psikodinamika juga menyimpulkan kalau secara umum treatment psikodinamika ini tuh menguntungkan. Tapi di review lain itu juga mengatakan kalau sebenarnya tidak banyak studi empiris yang berfokus pada satu penyakit mental, sehingga bukti yang ada itu harus dilihat secara seksama lagi. Nah, psikoterapi psikodinamika ini tuh sebenarnya agak tertinggal daripada bentuk terapi lainnya, terutama terapi behavioral dan kognitif. Tapi ada juga studi yang mengkaitkan terapi psikodinamika ini tuh memberikan interpretasi transference yang menghasilkan sesi terapi itu menjadi lebih menguntungkan dan membantu para klien. Karena penelitian tentang keuntungan dari transference terus berkembang, akhirnya menghasilkan terapi yang berfokus pada transference focus itu jadi transference focus terapi. Tapi ada beberapa juga peneliti yang akhirnya melakukan beberapa penelitian meta-analisis dalam counter transference yang mengatakan bahwa sebenarnya semakin banyak kehadiran reaksi counter transference itu semakin buruk hasilnya bagi para klien. Nah, tapi sebenarnya beberapa penelitian atau jurnal berbicara tentang psikodinamika itu nggak mengarah pada psikodinamika sendiri, tapi sebenarnya lebih mengarah pada behavioral atau kognitif. Dan karena hal itu terjadi karena adanya allegiance effect. Nah, itu yang disebut sebagai bias yang dimiliki oleh para peneliti terhadap hasil dari studi empiris mereka sendiri. Nah, efek ini sebenarnya relevan bagi psikodinamika karena hasil dari terapi yang merupakan psikodinamika itu tuh relatif kecil. Jadi karena ditambah lagi dengan review yang memiliki efek biasnya ini tuh jadi semakin kecil lagi si review yang mengulik psikodinamika ini. Tapi kami juga menemukan sebuah review efektivitas terapi psikodinamika ini. Nah, terapi psikodinamika ini dalam review ini tuh dilakukan pada orang-orang memiliki gangguan seperti PTSD, personality disorder, anxiety, dan lain-lainnya. Nah, hasil dari reviewnya itu mengatakan bahwa psikodinamika itu sangat efektif terhadap klien, bahkan lebih efektif daripada terapi placebo, supportive therapy atau TAU, dan juga itu tidak ditemukan perbedaan antara terapi psikodinamika dan CBT atau diantara terapi psikodinamika dan farmakoterapi. Dan bahkan dalam beberapa studi psikodinamika itu dikatakan kalau psikodinamika ini tuh lebih baik dibandingkan CBT dalam hasilnya terhadap para kliennya.